ourselves back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Wulandari dari kelas SD 18A2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tes objektif guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perangkat evaluasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan memaparkan materi tentang tes objektif. Apakah kalian tahu tes objektif itu apa sih? Ya, benar. Tes objektif adalah tes yang penilaiannya secara objektif. Dalam arti sudah jelas, jawabannya ada yang benar, ada yang salah, dan hanya satu jawaban yang benar. Nah, dalam tes objektif ini jawabannya singkat-singkat dan soalnya lebih banyak dibandingkan dengan tes subjektif. Nah, waktu pengerjaannya yaitu 60 menit, soalnya 30 sampai 40 soal. Nah, dalam tes objektif dibagi menjadi 2 butir tes soal. Yang pertama, butir tes soal yang mengisi jawaban, yaitu soal isian dan jawaban singkat. Yang kedua, yang termasuk butir soal tes yang meminta siswa untuk memilih jawaban, yaitu butir soal pilihan ganda, menjodohkan, dan benar salah. Nah, anak-anak, sekarang kita tinggal membahas jenis-jenis tes objektif. Nah, jenis-jenis tes objektif itu ada yang pertama tes isian, tes pilihan ganda, tes benar salah, dan tes menjodohkan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada tes isian. Tes isian itu sama dengan tes melengkapi. Nah, tes isian merupakan salah satu tes jawaban bebas, di mana butir-butir soalnya berupa kalimat dan bagian-bagian yang dianggap penting dikosongkan. Nah, bagian yang dikosongkan itu siswa harus mengisinya. Nah, sekarang ada petunjuk penyusunan tes isian. Yang pertama, berikan petunjuk pengerjaan soal. Yang kedua, jangan mengutip pertanyaan atau soal-soal yang sudah ada di buku atau di catatan. Yang ketiga, setiap pertanyaan jangan mempunyai lebih dari satu tempat kosong. Yang keempat, jangan memulai dengan tempat kosong. Contohnya misalkan titik-titik ibu kota Indonesia. Yang kedua ada pilihan ganda. Kalian sering melihat kan contoh tes pilihan ganda karena di setiap ujian-ujian pasti soalnya berupa pilihan ganda. Nah, tes pilihan ganda merupakan tes objektif di mana masing-masing item disediakan lebih dari 2 kemungkinan jawaban. Nah, dan hanya satu dari pilihan-pilihan tersebut yang benar atau yang paling benar. Nah, di dalam optionnya itu harus banyak pengecoh. Nah, ada petunjuk penyusunan tes pilihan ganda. Yang pertama, option jawaban 3 atau 4 buah, yaitu A, B, C, dan D. Yang kedua, kalimat tiap butir soal hendaknya sesingkat mungkin. Yang ketiga, option hendaknya jangan terlalu gampang diterka. Yang keempat, kata dalam option jawaban tidak boleh didahului dengan huruf kapital, kecuali nama tokoh, nama kota, dan tanggal. Yang kelima, penggunaan titik-titik harus diperhatikan. Dan yang terakhir, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Yang ketiga ada tes benar salah. Nah, soal tes benar salah adalah berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar, ada yang salah. Nah, ada petunjuk penyusunan soal.
Yang pertama, tulislah petunjuk pengerjaan soal. Yang kedua, tulis huruf B atau S pada permulaan masing-masing item. Yang ketiga, jumlah butir soal yang harus dijawab benar sama dengan butir soal yang harus dijawab salah. Terus hindari pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. Terus hindari item yang masih bisa diperdebatkan. Yang terakhir ada tes menjodohkan. Tes menjodohkan terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Nah, petunjuk penyusunan tes menjodohkan yaitu yang pertama, soal tidak lebih dari 10 soal. Jika soal banyak, lebih baik dijadikan 2 seri. Yang kedua, jumlah jawaban yang harus dipilih lebih banyak dibanding soal. Misal, soal ada 10, maka pilihan jawaban 11. Nah, itu materi yang Ibu paparkan. Bila ada yang tidak mengerti, coba tanyakan. Oh, tidak ada. Berarti kalian sudah mengerti semua ya? Ya sudah. Materi cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.